Maha Pengampun, yang kita kenal dengan sebuah sifatnya as-sabur, Maha Sabar, menunggu hamba-hambanya yang mau kembali bertaubat di jalannya. Allah tidak mengenal apakah ia pendosa atau ahli ibadah. Allah tidak melihat apakah ia ahli maksiat atau ahli zikir. Jika dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala seraya berkata astagfirullahaladzim atau bertobat kepada Allah, niscaya akan turun daripada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kedermawanan Allah yang dilimpahkan kepada setiap hambanya yang mau kembali bertaubat di jalannya. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada kekasih Allah, kekasih kita semua, nurul zalam, cahaya dalam kegelapan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarga dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita semua berada pada 10 hari kedua di bulan Ramadan. Itu fase atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, mari kita mempersiapkan diri di bulan ini, jadikan sebagai lahan ketaatan. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, mautun nasi adatihim, kecenderungan seseorang mati itu sesuai dengan hobinya. Yang hobi maksiat mati, bisa mati saat asyik berbuat maksiat. Yang hobi motor bisa mati saat asyik mengendarai motor. Yang hobi judi bisa mati saat asyik bermain judi. Yang hobi bola bisa mati saat asyik bermain bola. Dan memang hobi orang-orang yang beriman adalah mereka senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kita lihat ada orang yang ketika sujud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itulah kebiasaan atau hobinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid, orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Subhanallah, itulah orang-orang yang beriman. Jadi harus kita ingat, kematian itu tidak pernah mengenal usia, tidak memandang usia, pangkat atau jabatan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, maka tidak bisa dimajukan, tidak pula dimundurkan. Jadi jangan bangga dengan usia mudamu. Banyak kita lihat kakek-kakek yang udah tua, bahkan yang udah ungkuh itu, subhanallah, tiba-tiba anaknya yang meninggal. Jadi ini buktinya kematian tidak mengenal usia, ikhwan fillah. Oleh karena demikian, mari kita ambil ibrah dari yang demikian itu. Kita ambil pelajaran dengan mempersiapkan amal untuk menghadapi kematian. Makanya di Ramadan ini jadikan sebagai lahan ketaatan, di mana di bulan Ramadan, apalagi ini adalah 10 hari kedua, itu fase atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang beriman yang setiap harinya, setiap detik dan setiap saat selalu didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan dengan iman bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Mu'min atau yang dikenal surat Al-Ghafur, ayat ke-7 dan seterusnya. Alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat-malaikat menjunjung arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilinginya. Dan mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa berdoa, mendoakan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Seraya berkata, Rabbana wa syi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'us sabilak wa qihim adzabal jahim. Ya Rabb, sungguh rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina amanu ya tabu wattaba'us sabilak. Ya Rabb, ampunilah dosa hamba-hambamu yang dahulu telah mengerjakan perbuatan dosa, musyrik, syirik dan lain sebagainya. Namun pada hari ini ya Rabb, ketika Ramadan datang, mereka mensucikan dirinya, ingin kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ampunilah dosanya ya Rabb. Dia ingin kembali membuka lembaran hidupnya yang baru, yang suci, dan meninggalkan lembaran hidupnya yang lama, yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Maka ampuni dosa hamba-hambamu itu dan peliharalah, jagalah, jauhkanlah mereka dari azab neraka-Mu.
Subhanallah. Inilah doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang itu makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dimohonkan agar dosa kita diampuni, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang selanjutnya adalah Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Subhanallah, ya Rabb, setelah engkau ampuni dosanya, kau jauhkan dari neraka, maka masukkan mereka ke dalam surga Aden yang tinggi, yaitu bersama keluarga-keluarganya yang saleh-salehah, dari kakeknya, ibunya maupun bapak dan seluruh keluarganya. Subhanallah, sungguh apabila engkau memberikan mereka anugerah, engkau memberikan rahmat kepada mereka, dan sungguh mereka mendapatkan kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan bagi hamba-hamba yang senantiasa bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah billah, dosa sebesar gunung atau bahkan banyak lautan, sedalam lautan pun Allah tidak akan melihatnya. Yang Allah lihat adalah bagaimana keikhlasan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teringat suatu ketika bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berkumpul bersama para sahabat. Beliau memberikan perumpamaan kepada sahabatnya. Wahai para sahabatku, bagaimanakah pendapat kalian apabila ada seorang pemuda atau seorang laki-laki yang memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki rumah yang besar, ternak, ladang, tanah, banyak sekali dia memiliki kekayaan, tapi apa yang terjadi? Semua kekayaannya itu dia jual semua, yang tersisa hanya harta hasil jualan tanah dan rumahnya bersama unta untuk dia kendarai. Kemudian dia jalan mengelilingi bumi tanpa arah dan tujuan, karena dia adalah seorang manusia yang lemah. Akhirnya datang malam hari, dia beristirahat di sebuah pohon yang sangat besar, dia tidur di sana. Namun Masya Allah, ketika ada dikumandangkan, dia bangun dari tempat tidurnya. Subhanallah, dia tidak lagi melihat unta bersama hartanya. Lalu Rasulullah bertanya, hai sahabatku, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Apakah dia bahagia, sedih, atau bagaimana? Dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, tentu dia akan sangat sedih ya Rasulullah, karena satu-satu bekal hidupnya adalah harta dan untanya itu sudah hilang wahai Rasulullah. Pasti dia akan sedih. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya atau perumpamaannya. Namun seorang laki-laki ini bangun dari tempat tidurnya dan dia mengelilingi daripada bumi itu, melihat di mana hartanya yang tadi hilang. Setelah dia keliling dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain, tidak ketemu juga. Akhirnya datang malam hari lagi, karena kita manusia sifatnya dhaif, lemah, dia pun tidur di bawah sebuah pohon. Ketika waktu subuh datang, maka dia pun terbangun dari tempat tidurnya. Tiba-tiba dia melihat unta bersama hartanya. Bagaimana pendapat kalian, wahai para sahabatku, yang tadinya dia mengelilingi daripada tempat itu dan dia tidak melihat harta dan untanya, tapi ketika dia bangun dari tempat tidurnya, tiba-tiba dia melihat harta dan untanya. Bagaimana pendapat kalian tentang perasaan orang ini? Akhirnya dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, sungguh dia akan sangat bahagia ya Rasul, karena satu-satunya harta yang dia miliki, dia sudah melihatnya kembali, bahkan dia telah datang kembali menghampirinya. Subhanallah, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai para sahabatku, sungguh amat beda jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih gembira menyambut hamba-hambanya yang pendosa yang kembali bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada gembiranya seorang ini yang menemukan kembali hartanya yang hilang. Subhanallah. Jadi ini sebagai motivasi bagi kita semua supaya kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Jadi kalau kita menganggap bahwa Allah tidak mampu mengampuni dosa kita karena banyaknya dosa dan kemaksiatan kita, berarti kita merendahkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita menyadari dalam Al-Quran Allah mengingatkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang terlampaui batas karena dosa dan kemaksiatannya, Allah memanggil ya ibadi. Qul ya ibadi, berarti itu panggilan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang berbuat dosa agar mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hai hamba-hambaku yang terlampaui batas karena dosa-dosanya, karena kemaksiatannya, karena zinanya, karena judinya,
La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni semua dosa. Subhanallah. Oleh karena demikian, mari ikhwah fillah, Ramadan ini kita gunakan momentum dengan sebaik-baiknya agar kita semua mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat semua ibadah hanya untuk mendapatkan ketakwaan. Jika takwa sudah kita dapatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari hidupnya. Jadi apapun masalah dalam kehidupan kita, sehebat apapun bencana yang kita hadapi, jika takwa sudah ada dalam hati kita, maka semuanya itu akan kita pandang kecil dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan predikat takwa itu sendiri. Demikian apa yang kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah ila dinil qayyim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.